Kami pagi hari ini boleh menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Yehezkiel 47. Yehezkiel 47 perikop tentang bagaimana dari bait Allah itu mengalirkan aliran-aliran sungai yang akhirnya boleh memberi satu kehidupan bagi gerejanya, bagi gereja Tuhan. Saya akan baca di dalam Yehezkiel 47 ayat ke-5. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Satu tema yang akan saya bagikan adalah diukur sampai dalam. Bagaimana satu penglihatan yang diberikan pada Nabi Yehezkiel saat Nabi Yehezkiel diperlihatkan pada suatu aliran sungai yang keluar memancar dari bait Allah. Tadi di ayat 5 dikatakan, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Satu ayat yang relevan dengan ayat ini, saya ambil dalam Yohanes 7 ayat 38. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terus kalau kita baca dalam perikop di Yehezkiel ayat 3-5, dikatakan orang itu datang dengan bulu pengukur di tangannya untuk mengukur aliran sungai itu. Dikatakan orang itu pada ayat yang ketiga itu, kalau kita melihat Yehezkiel yang pasal 40, siapakah orang itu yang dilihat oleh Yehezkiel membawa satu bulu untuk mengukur aliran-aliran air itu? Kalau mengacu pada Yehezkiel 40 ayat 3, di orang itu dikatakan seseorang seperti tembaga. Seseorang seperti tembaga. Kita tahu saat Musa dan orang-orang Israel lagi digigit ular, dan akhirnya Musa itu mengangkat ular tembaga, di mana orang Israel, umat Israel yang melihat ular itu, maka tidak akan digigit. Jadi kalimat seseorang seperti tembaga adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Sehingga di penglihatan Yehezkiel ini, orang itu yang membawa bulu, yang mengukur air yang memancar keluar dari bait Allah adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, di situ dikatakan orang itu datang dengan bulu pengukur di tangannya untuk mengukur aliran sungai itu. Ketika orang ini pertama kali mengukur sungai, hanya ada sedikit air yang keluar dari rumah itu. Dan saat orang itu mengukur yang pertama kali, sungai, aliran sungai itu sudah sampai ke mata kaki. Lalu mengukur yang kedua, sudah sampai ke lutut. Kalau kita baca Yehezkiel 47 ayat 1-12 tadi, akan ada sebuah cerita, saat sudah sampai ke lutut, maka orang itu mengukur lagi, dan ternyata sudah sampai ke pinggang. Dan akhirnya ukuran yang keempat, ketika ia mengukur untuk keempat kalinya, 1000 hasta, aliran itu menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi. Dan sungai itu menjadi
air yang dapat digunakan untuk berenang. Ya, di dalam ayat yang kelima. Jika kita ingin menikmati aliran yang lebih dalam, kita perlu diukur, yaitu diuji, diperiksa, dihakimi, dan diambil oleh Tuhan. Karena sang pengukur tadi, orang itu tadi adalah orang yang mengukur, orang yang sebagai penguji, orang yang sebagai pemeriksa, bahkan orang yang sebagai hakim sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, satu pengukuran di sini adalah suatu hal yang akan terus dilakukan oleh Tuhan untuk bagaimana kapasitas kita sebagai gereja Tuhan. Apakah sudah seperti Kristus sendiri? Ya. Jika kita ingin menikmati aliran yang lebih dalam, kita perlu diukur, diuji, diperiksa, dihakimi, dan diambil alih oleh Tuhan. Kita akan lihat screen berikutnya. Nah, kenapa kita harus diukur? Kenapa kita harus diuji? Manusia selama hidup pasti memiliki satu motivasi, memiliki maksud, memiliki tujuan hidup, memiliki sasaran hidup, memiliki keinginan hidup, keinginan kita. Segala sesuatu yang kita miliki dan segala sesuatu yang kita lakukan harus dihakimi. Karena Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita puja, Kristus yang menjadi penopang hidup kita adalah seorang hakim, adalah seorang pengukur, adalah seorang penguji, adalah seorang pemeriksa. Sehingga kita sebagai pelayan-pelayan, kita sebagai tubuhnya, kita sebagai gerejanya, harus memiliki satu motivasi-motivasi yang murni, maksud-maksud tujuan hidup yang murni, sasaran keinginan yang murni, supaya segala sesuatu yang kita miliki dan segala sesuatu yang kita lakukan mesti diperiksa, diuji, dihakimi. Sehingga kita betul-betul terseleksi oleh Tuhan sendiri, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita lihat share screen berikutnya. Orang itu yang adalah Tuhan Yesus sendiri, itu bahkan mengukurnya itu 4 kali. Kenapa 4? Dalam Alkitab, bilangan 4 adalah angka ciptaan. Sehingga pengukuran sampai 4 kali ini mengisyaratkan 4 kali pengukuran di sini menunjukkan bahwa sebagai ciptaan kita perlu sepenuhnya dihakimi dan diuji oleh Tuhan, dan kemudian sepenuhnya diambil alih olehnya. Bagaimana setiap anak-anak Tuhan, setiap umat kepunyaan Tuhan, setiap orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan sepenuhnya diambil oleh Dia sendiri. Betul-betul diri kita, ego kita sudah mati. Dan jikalau kita hidup adalah hidup karena Kristus. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada suatu hal yang tidak bisa hilang dari satu karakter-karakter kita. Kita belum bisa mengakhiri. Kita belum bisa berhenti dari setiap kebiasaan-kebiasaan yang dalam tanda petik, apakah Tuhan menyenangi kebiasaan kita? Apakah Tuhan menyenangi apa yang menjadi hobi-hobi kita? Karena saat kita membawa terang itu dan saat kita dipercaya oleh Tuhan, maka segala sesuatu dari diri kita akan diakhiri. Diambil sepenuhnya oleh Tuhan, tidak mudah untuk dialami. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah sepenuhnya diambil oleh Tuhan, tetapi setelah sejangka waktu kita akan menyadari bahwa kita masih memiliki beberapa keberatan.
Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan telah mengambil alih segalanya. Tetapi Tuhan tahu bahwa Dia telah mendapatkan kita hanya sampai batas tertentu. Oleh karena itu, beberapa waktu kemudian kita mungkin akan kembali menyadari bahwa kita telah menyimpan dan mempertahankan banyak hal untuk diri kita sendiri. Sekali lagi kita akan membuat pengakuan dosa kepada Tuhan dan mengalami pengujian dan penghakimannya. Bahkan setelah beberapa tahun kita mungkin masih belum sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita akan kembali perlu diukur, diuji, dihakimi, dan dimiliki olehnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin bertanya-tanya, bagaimana kita dapat menentukan seberapa banyak kita telah diukur dan dimiliki oleh Tuhan? Kita dapat menentukannya dengan melihat kedalaman sungai yang tadi dilihat oleh Yeskiel. Jika sungai itu hanya setinggi mata kaki, ini membuktikan bahwa kita belum diukur dan dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Kedalaman sungai tergantung pada berapa banyak kita telah diukur oleh Tuhan. Kita tidak perlu berdebat dan membenarkan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita hanya perlu mempertimbangkan kedalaman aliran kita. Seberapa dalam aliran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Gereja Tuhan di GKKD Semarang ini, beserta satelit-satelitnya. Apakah sampai ke pergelangan kaki, atau sampai ke lutut, atau sampai ke pinggang? Apakah alirannya sudah menjadi sungai yang tidak bisa diseberangi? Apakah alirannya sudah menjadi air yang dapat digunakan untuk berenang? Kita perlu mempertimbangkan situasi pribadi kita dengan cara ini. Kita bersedia diukur sampai 100% ya. Jika kita bersedia diukur sampai 100%, kita akan tenggelam sepenuhnya dalam air hidup. Di satu pihak, sepertinya kita kehilangan segala kebebasan kita. Tetapi di pihak lain, kita benar-benar bebas berenang dalam Tuhan. Ketika kita dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan, kita akan dibebaskan sepenuhnya. Aliran air hidup akan membawa kita terus maju, mencapai sasaran, dijenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, suatu ketika kita akan diukur oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Maka itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Bagaimana seorang Paulus saat dia diukur, diuji, diperiksa, dihakimi oleh Tuhan. Maka Paulus menjadi orang yang seperti Tuhan harapkan. Dan Paulus rela memberikan segala hidupnya, seluruh hidupnya, untuk mengagungkan, untuk memberitakan Injil kebenaran. Dan Paulus begitu berenang bersama Tuhan. Karena dalam hidupnya melimpah akan Kristus. Suatu karakter Kristus ternyatakan, terberitakan oleh segala hidupnya. Bahkan seorang Stefanus menjadi martir dalam satu gereja mula-mula. Bahkan mendapatkan satu apresiasi yang sangat apresiatif dari Tuhan sendiri. Sampai Tuhan harus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini satu-satunya martir yang mendapatkan apresiasi, bahkan membuat Allah berdiri. Saat Stefanus dirajam, dan Stefanus menghadapkan pandangannya ke atas. Dan Stefanus dengan lantang berbicara, saya melihat Allah berdiri di kanan Allah Bapa, ya berdiri, memberikan satu apresiasi. Saat Stefanus berenang dalam Tuhan, dia dirajam, dilempari batu, sudah tidak terasa. Dia hanya merasakan satu sukacita bersama Tuhan. Dan dia hanya bisa bersyukur pada Tuhan. Sehingga bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa hidup diukur supaya segala aktivitas kehidupan kita dikontrol sepenuhnya oleh Tuhan.
dan kita bisa menjaga lisan kita bisa menjaga setiap karakter hidup kita bisa menjaga bahwa kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan harus selalu siap untuk diukur, diuji, diperiksa, bahkan dihakimi oleh Tuhan. Karena Kristus sang pengukur itu adalah sebagai hakim di dalam kehidupan rohani kita. Bahkan sang hakim itu sekarang bersemayam dalam tubuh, di dalam gerejanya, di dalam tubuh setiap umatnya. Menjadi satu bait yang menjadi hukum yang tidak tertulis. Dan hati kita senantiasa dikontrol oleh hukum itu, yaitu Kristus sendiri. Amin.